Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, amin. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita dan Tuhan yang tidak tinggal di kuburan. Tapi Alkitab katakan memang dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Membuat begini Bapak Ibu dan Saudara, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab bilang seandainya Yesus tidak bangkit maka sia-sia kepercayaan kita. Baik pada pagi hari ini kita masih dalam suasana Paskah sampai Yesus naik ke surga. Kita akan baca dalam Injil Markus 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Injil Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar rahasia di balik kebangkitan Yesus. Sebab saya percaya begini, segala sesuatu yang Yesus lakukan ya selalu ada tujuannya saudara. Apapun yang Yesus lakukan selalu ada tujuan untuk kepentingan saudara dan saya. Nah kita sama-sama sudah belajar bahwa begini, peristiwa kematian dan kebangkitan itu satu paket. Ya sebab begini, tidak ada kebangkitan yang tidak diawali dengan apa yang namanya kematian. Kalau bilang di situ ada kebangkitan berarti di situ ada kematian lalu terjadi kebangkitan. Jadi itu satu paket. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita. Saya percaya begini, kalau dalam perjalanan kekristenan kita mau alami kebangkitan secara rohani, harus ada yang namanya apa? Kematian. Betul? Tidak mungkin kita akan alami kebangkitan rohani tanpa adanya kematian. Nah kalau kita mau alami kebangkitan rohani, tentunya harus diawali dengan kematian. Secara apa? Secara apa saudara? Daging. Mari kita lihat Kolose 3:5. Kolose 3:5 bilang begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Ya. Ini firman Allah dikatakan, matikanlah di dalam siapa saudara? Diri kita, katakan diri saya, 2, 3. Diri saya. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Kadangkala kita punya pola pikir kan begini. Kalau kita sembah patung itu penyembahan berhala. Betul tidak? Tapi ini Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Keserakahan itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Keserakahan itu artinya begini. Selalu yang kita pikirkan cuma kita. Semua itu tentang kita. Untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kenyamanan kita. Semua itu untuk kita.
Bahkan keserakahan juga seperti ini, tidak pernah puas. Itu serakah namanya. Ya, tidak pernah puas. Makanya Alkitab katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, yang duniawi itu dimatikan. Kalau percabulan kita sudah tahu, kenajisan hawa nafsu, tetapi penyembahan berhala. Dikatakan itu keserakahan. Makanya Paulus katakan gini, kalau aku hidup bagi Kristus, bukan bagi diri sendiri. Kenapa? Paulus sudah belajar mematikan keinginan duniawi, sehingga hidupnya itu betul-betul bagi Tuhan. Ya, jadi mesti dimulai awali dengan apa? Kematian daging. Yesus ketika dia mau ajak murid-muridnya untuk ikut dia, apa yang Yesus bilang? Yesus bilang, katakan begini, ikutlah aku maka kamu ya akan diberkati dan kamu tidak akan kekurangan. Kamu akan sakit pasti sembuh, yang miskin pasti kaya. Yesus tidak bilang begitu. Tapi yang Yesus bilang begini, saudara. Coba kita lihat Injil Matius 16 ayat 24. Saya baca dari bahasa Indonesia masa kini, bilang begini. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Ada kata harus. Kalau ada kata harus artinya bukan pilihan. Betul tidak? Kalau kata harus artinya tidak ada pilihan. Orang yang mau ikut aku dikatakan begini, harus melupakan kepentingannya sendiri. Lalu memikul salibnya dan terus menerus mengikut aku. Harus melupakan kepentingannya sendiri. Itu yang Paulus bilang, dia tidak hidup bagi diri sendiri, tapi dia hidup bagi Tuhan. Nah, kalau dalam terjemahan baru dikatakan orang yang ikut aku harus apa? Sangkal diri. Itu yang namanya sangkal diri, artinya tidak mengindahkan diri sendiri. Ya, baru layak ikut Tuhan. Nah, dalam terjemahan lain saya belajar arti kata menyangkal diri. Tadi saya lupa kasih PowerPoint-nya ya. Arti kata menyangkal diri artinya mengesampingkan identitas duniawi dan fokus kepada identitas sebagai pengikut Tuhan. Mengesampingkan identitas duniawi dan fokus kepada identitas sebagai pengikut Tuhan. Itu namanya sangkal diri. Sangkal diri artinya begini, kita sadar penuh identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Kalau kita sadar penuh identitas kita sebagai pengikut Tuhan, artinya begini, di mana saja kita berada, bukan cuma di kalangan gereja, tapi dimulai dari dalam rumah, di lingkungan kita pergaulan, di mana saja kita berada, mungkin di dunia kerja, dunia usaha, dunia kampus, di mana saja kita berada, ingat status kita ya sebagai pengikut Yesus. Artinya pengikut Yesus begini, orang harus lihat gambar Allah di dalam kita. Saudara ingat kisah tentang murid-murid bertanya kepada Yesus tentang membayar pajak. Ya. Lalu Yesus katakan begini. Dia minta koin lalu dibilang, gambar siapa yang ada di koin itu? Mereka bilang gambar kaisar. Lalu Yesus bilang begini, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Kenapa? Karena di koin itu ada gambar kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Lalu dia bilang begini, berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Apa yang Allah punya? Ya, di mana ada gambar Allah? Di dalam saudara dan saya. Amin. Di dalam saudara dan saya itu ada gambar Allah. Makanya hidup kita bukan milik kita lagi, milik Allah. Amin. Karena di dalam kita ada gambar Allah. Makanya Ibrani 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Kenapa hidup kita harus dipersembahkan kepada Allah? Karena di dalam kita ada gambar Allah. Roma 8 katakan dia ciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita tahu identitas kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus tahu di dalam kita ada gambar Allah. Sehingga di mana saja kita berdiri, orang harus lihat gambar Allah di dalam kita. Amin.
Waktu minggu lalu saya di menara doa dengan teman-teman tim musik pujian. Biasa kami setiap minggu ada evaluasi pelayanan. Ya, jadi setiap hari Rabu kami ada evaluasi pelayanan, apa yang kurang-kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, itu selalu kami evaluasi. Ya, saya dan teman-teman musik pujian. Waktu di menara minggu yang lalu kami naik menara, Roh Kudus ingatkan saya begini, bukan cuma evaluasi pelayanan, tapi evaluasi kehidupan. Sebab pelayanan kita yang sebenarnya bukan di mimbar. Pelayanan kita sebenarnya bukan hari Minggu di gereja. Tapi pelayanan kita yang sebenarnya itu bicara gaya hidup kita. Amin. Itu pelayanan kita yang sebenarnya. Bukan di mimbar. Bukan ketika kita nyanyi, kita main musik, kita khotbah. Bukan itu pelayanan yang sebenarnya. Tapi pelayanan sebenarnya keseharian kita sampai orang lihat gambar Allah di dalam kita. Lalu orang memuliakan Allah. Itu pelayanan kita. Makanya minggu lalu saya evaluasi kehidupan. Bukan evaluasi pelayanan. Ya. Jadi siapapun kita yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Tuhan bilang sangkal diri. Abaikan kepentingan diri kita sendiri. Lalu fokus kepada kepentingan Tuhan. Saya selalu bilang begini, jangan sampai kita terlambat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, mari kita belajar dari pembacaan kita tadi, rahasia di balik kebangkitan Kristus. Ada apa di balik kebangkitan Kristus? Yang pertama, di balik kebangkitan Kristus ada masalah, tapi juga ada mujizat. Di balik kebangkitan Kristus ada masalah, tapi juga ada mujizat. Lihat ayat 3 dan ayat 4 saya akan bacakan bagi jemaat yang kekasih. Dikatakan begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Itu masalah. Ketika perempuan-perempuan itu akan menuju ke kubur untuk meminyaki Yesus di tengah perjalanan. Mereka berbicara, mereka perbincangkan begini. Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Sebab memang di depan pintu kubur itu ada batu yang begitu besar. Jadi masalah buat mereka sebab mereka sadar penuh. Mereka tidak sanggup menggulingkan batu itu dari pintu kubur. Itu masalah bagi mereka sehingga mereka bertanya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Tapi lihat ayat 4. Itu masalah, ini mujizat. Tetapi ketika mereka melihat dari mana? Dari dekat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat bukan dari jauh. Tadi dalam perjalanan masih jauh. Tapi ketika mereka melihat dari dekat dikatakan begini. Tampaklah batu yang memang sangat besar itu apa? Sudah terguling. Itu mujizat. Ya. Itu mujizat. Ketika mereka dari jauh mereka pikirkan bagaimana menggulingkan batu. Karena mereka belum bisa lihat bahwa batu itu sudah tidak ada. Tapi Alkitab katakan ketika mereka dekat di pintu kubur. Mereka lihat memang batu yang besar itu sudah terguling. Itu mujizat. Oleh sebab itu saya mau bilang begini. Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Masalah adalah bagian dari kehidupan. Amin. Siapa di sini yang bilang begini. Aduh ibu, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak pernah ada masalah. Ada? Boleh Ibu Eli mau lihat? Ada? Tidak ada. Semua termasuk saya. Ya. Masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi ingat baik-baik. Tuhan selalu izinkan memang ada masalah. Tapi selalu tersedia mujizat bagi kita. Amin. Masalah itu ada bagian dari kehidupan. Tetapi bukan cuma masalah yang ada. Mujizat juga tersedia. Coba kita lihat. Saya suka renungkan ayat ini. Karena ayat ini selalu memberkati saya dalam setiap masalah persoalan yang saya hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini. Ini ayat yang biasa, sudah kita sangat tahu, tapi saya mau baca perlahan-lahan. Dibilang begini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan luar biasa. Oh iya, pencobaan biasa. Apapun pencobaan kita, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan, Alkitab bilang begini, biasa. Ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
Kenapa Alkitab bilang, Tuhan bilang itu biasa. Ini jawabannya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apapun pencobaan yang kita alami, percaya tidak pernah melebihi kekuatan kita. Allah kita yang namanya Tuhan Yesus, Dia sangat tahu batas kemampuan kita. Dia tahu kalau Eli kemampuan seperti ini. Jadi bolehlah saya izinkan dia lewati ujian seperti ini. Kalau Ibu Titi, dia kemampuan begini, jadi bolehlah ada ujian, ada pencobaan seperti ini boleh. Kalau Ibu Gembala Grace, dia begini, jadi bolehlah. Kenapa Tuhan bilang masing-masing kita Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dan Tuhan bilang apapun yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami tidak melampaui kekuatan kita. Mungkin kalau saya lihat misalnya Ibu Gembala sini Grace ya, dia punya masalah, mungkin saya akan bilang kalau kita mungkin kita tidak mampu. Begitu juga sebaliknya. Kalau Ibu Gembala lihat saya punya masalah, mungkin dia akan kata, aduh kalau kita ada di Ibu Eli tentu tidak mampu. Memang masing-masing kita berbeda, tapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Amin. Lalu dia bilang begini, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Percaya Allah setia. Kesetiaan Allah itu terbukti sampai hari ini. Coba Bapak Ibu lihat ya, saya suka flashback, lihat waktu-waktu kemarin, hari-hari kemarin. Masalah-masalah apa yang kita pernah hadapi. Semua pasti punya atau masalah? Pernah kita lewati hari kemarin, tapi kalau hari ini kita masih kuat tegak berdiri, kita masih boleh ada di rumah Tuhan memuji menyembah Tuhan, itu membuktikan kesetiaan Allah. Kadang-kadang kita bilang, kita tidak mampu kok sampai hari ini. Kita masih sehat, masih kuat. Kita masih boleh memuji Tuhan, masih boleh melompat-lompat bagi Tuhan. Itu salah satu bukti kesetiaan Allah. Tidak pernah melampaui kekuatanmu. Kenapa? Karena Dia setia. Lalu yang luar biasanya dikatakan begini. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan buntu. Ia akan berikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Itu Tuhan kita. Amin. Pada waktu kita dicobai, ini cobaan, ini masalah. Tapi di depan kita itu ada apa? Jalan keluar. Jalan keluar itu siapa yang sediakan? Allah yang sediakan. Kadang-kadang kita mikir, aduh kita waktu ada masalah, aduh Grace dah tolong pak kita. Bukan Grace, Tuhan. Tuhan pakai dia. Karena Tuhan bilang, Alkitab yang bilang, jalan keluar itu Allah yang berikan. Entah lewat sahabat, lewat pemimpin, lewat rekan sekerja, lewat orang tua, lewat anak-anak. Tetapi percaya semua jalan keluar yang kita temui itu Tuhan yang berikan. Amin. Tuhan berikan jalan keluar bagi kita. Nah bagaimana kita supaya kita dapatkan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Coba kita lihat saudara, tadi ayat 4 dikatakan begini. Ketika mereka dekat di kuburan, mereka lihat batu itu sudah terguling. Makanya jalan keluar, buat keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, lihat Yakobus 4 ayat 8a bilang begini. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan apa? Mendekat kepadamu. Jadi itu ajakan daripada Tuhan. Tuhan bilang begini, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Ya, itu ajakan juru selamat. Dekat dengan kita. Kalau ini mau dekat dengan kita, kita juga mau dekat dengan kamu. Oleh sebab itu untuk dekat dengan Allah itu keputusan. Ya, mari kita lihat pengalaman Raja Daud. Kenapa Tuhan suruh kita dekat dengan Tuhan? Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 bilang begini. Daud bilang begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hari-hari ini kita cari apa? Ketenangan bukan? Amin.
Kita cari ketenangan. Orang yang banyak uang, punya jabatan, kedudukan, orang yang punya nama besar belum tentu ada ketenangan. Ya belum tentu ada ketenangan. Punya segalanya. Bahkan ada seorang ibu yang sangat diberkati, kaya sekali saudara. Dia bilang begini sama saya. Aduh jangan pikir karena kita rumah begitu besar, kita punya mobil mewah. Jujur saya mau bilang, dia bilang kita itu enggak ada ketenangan. Bahkan di rumah kalau dia sudah berdiri dia lihat di rumah, dia bilang anak-anak sudah ada, cuma kita ada yang tua. Kita lihat lalu kita rasa bahwa kita enggak tenang. Lalu pikiran mulai jalan, kalau ini, dia bilang kadang-kadang kita mau tidur aja enggak tenang sama sekali. Saya bilang enggak ada cara lain. Dekat dengan Tuhan. Sebab Alkitab tidak pernah berbohong. Daud begitu dikelilingi dengan masalah. Tapi dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud bukan jangan pikir dia tidak ada masalah. Bahkan saudara ketika dia sudah diurapi menjadi raja. Masalah tetap datang silih berganti. Tapi dia punya kesaksian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh sebab itu hari ini buat keputusan dekat dengan Allah. Bukan cuma sekedar melayani. Saudara setuju? Bukan cuma melayani. Tapi hubungan kita dengan Allah memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kesaksian Daud. Kenapa saudara? Ya, ketika kita ada jalan keluar, ada masalah, jalan keluarnya kita dekat dengan Tuhan. Selain ada ketenangan begini saudara, Alkitab bilang. Kenapa dekat dengan Tuhan ada jalan keluar? Mazmur 73, mari kita lihat. Mazmur 73 ayat 23 sampai 24 bilang begini. Mazmur 73, 23 sampai 24 bilang begini. Tetapi aku, Daud bilang, tetapi aku tetap di dekatmu. Kata tetap ya artinya begini. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan tidak akan pernah berubah. Tetapi aku, Daud bilang, tetap di dekatmu. Kadangkala banyak orang percaya di dekat Tuhan cuma kalau ada masalah. Kalau kekurangan, kalau sakit, kalau pintu-pintu tertutup itu dekat dengan Allah. Kalau pintu sudah terbuka, sudah sembuh, sudah sehat, sudah banyak uang, sudah berlimpah, sudah punya kedudukan, punya jabatan, punya nama besar. Kebanyakan sudah dekat dengan Allah. Dekat dengan mall. Oh di Jumat BCW pasti enggak. Pastikan enggak. Tapi dicurigai. Ya, kalau enggak ada apa-apa, mau tanya gembala, kapan orang mau berdoa, Kang? Kapan WBI? Kapan mau FA? Bertekun. Tapi kalau semua punya, nanti kita sibuk. Saya selalu pikir begini, seandainya Tuhan bilang begini, waktu orang berdoa, waktu orang butuh, kalau orang begini, nah kita sibuk. Kita langsung game over kalau Tuhan sibuk. Makanya jangan jatah yang sibuk dengan Tuhan. Amin. Tapi buat keputusan, aku tetap di dekatmu. Dalam segala situasi keadaan tetap di dekatmu. Kenapa saudara? Daud buat keputusan dekat dengan Tuhan. Sebab engkau memegang tangan kananku. Waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan Tuhan pegang tangan kita. Ya, Tuhan pegang tangan kita kapan? Waktu kita jauh? Tidak. Waktu kita dekat. Kalau saya bilang begini sama Ibu Ita. Bilang begini, Ita mau pegang pangana. Ya. Lalu dia tetap ada di barisan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak mau pegang pangana. Biar dia ulur DP tangan dari situ saya boleh pegang dia? Nggak bisa. Tak mau pegang, dia bilang, kenapa? Nggak bisa. Ada jarak. Tapi waktu saya bilang tak mau pegang pangana, dia lari datang di sini, saya boleh pegang dia. Jadi untuk kita bisa dipegang oleh Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Itu Daud bilang, dia tenang. Kenapa dia tenang? Dekat Tuhan, Tuhan pegang. Coba saudara bayangkan kalau Tuhan pegang, itu yang Alkitab bilang begini.
Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sebab orang yang mau mendekati kita harus melewati Tuhan yang dekat, yang pegang tangan kita. Makanya Tuhan yang berperang ganti kita, bukan waktu kita jauh, tapi waktu kita dekat dengan Tuhan. Waktu dia pegang tangan kita. Amin. Lalu bilang begini, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ternyata orang yang dekat dengan Tuhan sebetulnya orang itu lagi bilang begini sama Tuhan. Saya mau dituntun oleh engkau. Arti kata tuntun begini saudara. Ya, kalau saya tuntun Ibu Silvi, ya bukan berarti dia jalan di depan saya berjalan di belakangnya. Tapi kalau saya tuntun dia artinya saya jalan di depan, dia mengikuti saya dari belakang. Artinya saya menuntun dia. Orang yang dekat dengan Allah dia lagi bilang begini. Aku siap dituntun oleh engkau. Kadangkala kita mau ikut Tuhan tapi dari jauh. Tidak mau dekat, kenapa? Kita tidak mau dituntun oleh Allah. Kita mau Allah yang ikut maunya kita. Allah ikut apa hobi kita. Apa kesukaan kita. Kita suka Allah yang ikut. Makanya kita dari jauh. Ingat. Waktu Yesus sudah mau digiring untuk disalibkan. Ada seorang murid yang sangkal Tuhan. Namanya Petrus. Alkitab katakan begini. Ketika Yesus mulai digiring. Maka Petrus mengikuti Tuhan dari jauh. Orang yang ikut Tuhan dari jauh, cepat sekali dia sangkal Tuhan. Tapi orang yang ikut Tuhan dari dekat, dia lagi bilang, Tuhan, aku mau engkau tuntun aku. Amin. Itu yang Daud bilang. Dia, aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Lalu dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Lalu ini jawabannya. Dan engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Percaya. Setiap masalah ada jalan keluar. Kapan jalan keluar itu kita dapatkan? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Sebab waktu kita dekat dengan Tuhan. Alkitab bilang Tuhan pegang kita. Tuhan tuntun kita. Tidak cukup sampai di situ. Kita temukan jalan keluar. Karena Alkitab bilang Tuhan angkat kita dalam kemuliaan. Artinya semua pintu yang tertutup terbuka. Tuhan tuntun. Angkat kita dalam kemuliaan. Amin. Jadi di balik kebangkitan memang ada masalah, tetapi tetap ada mujizat. Yang kedua, di balik kebangkitan itu ada berita. Beritanya apa saudara? Kita baca tadi, jangan takut ayat 5 dan ayat 6. Beritanya apa? Jangan takut. Saya mau bilang begini, rasa takut itu alamiah. Siapapun pernah melewati rasa takut bukan? Ya, saya juga pernah alami rasa takut. Kalau kita dengar berita tiba-tiba langsung, aduh, ada rasa takut. Jadi rasa takut itu alamiah. Semua hamba-hamba Tuhan yang hebat. Bahkan Yesus pernah alami rasa takut. Tapi begini. Tinggal dalam ketakutan itu yang tidak alamiah. Rasa takut itu biasa wajar. Semua orang pernah alami itu. Tapi tinggal dalam ketakutan itu yang tidak wajar bagi orang percaya. Amin. Mari kita dengar lagi kesaksian Raja Daud ketika dia takut apa yang dia lakukan. Mazmur 56 ayat 3. Mazmur 56 ayat 3 saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Tetapi pada waktu aku merasa takut, Daud bilang, pada waktu aku merasa takut, berarti dia pernah melewati rasa takut bukan? Pada waktu aku merasa takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Ya, aku mempercayai janji-janji Allah. Karena aku mempercayakan diri kepadanya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya. Jadi apa yang Daud lakukan ketika dia alami rasa takut. Yang pertamanya begini, ketika dia takut dia taruh kepercayaan kepada Tuhan Allah. Hari-hari ini berita apa, keadaan apa, situasi apa, kondisi apa, masalah apa yang membuat engkau rasa takut. Lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Allah. Ya, saya suka lagu begini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, ku tak gentar sebab apa? Dia pegang hari esok. Tuhan pegang masa depan kita. Makanya Daud bilang ketika dia takut apa? Dia taruh kepercayaan kepada Tuhan. Lalu langkah selanjutnya dia bilang begini. Dia belajar pegang janji-janji Allah. Wow. Dia pegang janji Allah. Makanya Daud bilang begini, dalam hatiku Mazmur 119 ayat 11, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kenapa janji Allah itu Daud simpan di hati? Ternyata itu jadi pegangan Daud dalam melewati perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, apalagi dia sebagai raja. Hari ini yang jadi pertanyaan begini, di hati kita apa yang kita simpan yang jadi pegangan di dalam kehidupan kita? Apa yang kita simpan? Kebencian, amarah, ya, iri hati, dendam, itu yang kita simpan. Lalu itukah yang akan jadi pegangan dalam kehidupan kita? Sebab apa yang ada di hati, ya, itu akan muncul ketika ada masalah dan persoalan datang. Makanya kita akan lihat begini. Kalau ada masalah, lihat respon kita apa. Kalau respon kita salah, itu membuktikan di hati bukan ada janji Tuhan. Tapi kalau ada janji Tuhan, itu yang Daud bilang. Dia pegang janji-janji Tuhan. Dalam menjalani kehidupan sampai hari ini kami keluarga belajar pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Dan sampai hari ini saya tadi bilang saya suka flashback, lihat ya ke belakang. Saya ingat sekali pertama kali saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, ayat saya sudah pernah sharingkan. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang, serahkanlah kuatirmu kepadaku sebab aku yang pelihara kamu. Sampai hari ini saya lihat memang Tuhan genapi janjinya. Dia pelihara saya dan keluarga. Amin. Kenapa? Karena dia janji. Ya, dia janji waktu saya buat keputusan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu mulai ada keraguan. Aduh Tuhan, waktu itu anak baru 2. Anak 2 bagaimana masih kecil-kecil. Tapi Tuhan bilang serahkan kuatirmu kepadaku sebab aku yang pelihara. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Arti kata Tuhan pelihara bukan berarti tidak ada masalah. Ya, masalah tetap ada. Tetapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Itu yang saya bilang. Ada masalah tetapi tetap ada jalan keluar. Kenapa? Janji Tuhan dia pelihara. Kenapa kita harus mempercayai janji Tuhan? Saya akan bagikan 2 alasan kenapa kita penting percaya janji Tuhan. Yang pertama adalah Mazmur 18 ayat 30. Saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Sesungguhnya Ia adalah Allah yang sempurna dalam segala-galanya. Semua janjinya ditepatinya. Ia adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung di belakangnya. Kenapa kita wajib percaya janji Tuhan dibilang? Karena Allah adalah Allah yang sempurna. Baru dikatakan ini semua janji-janjinya ditepatinya. Bukan cuma 1, bukan 2. Semua janji-janjinya ditepatinya. Wow, kita punya Allah yang hebat. Amin. Semua janji-janjinya ditepatinya. Itu alasan kenapa kita wajib percaya janji Allah. Karena dia sempurna. Dia janji untuk tepati. Alasan yang kedua bilangan 3:19 bilang begini. Karena Allah bukan manusia sehingga ia menyesal. Ya, masakan dia berfirman lalu dia tidak menepatinya atau berjanji dan tidak melakukannya. Dia bukan manusia. Kalau manusia bisa aja kita janji karena keterbatasan kita ya ternyata tidak bisa tepati janji. Tapi Allah itu sempurna. Makanya wajib bagi kita percaya janji Allah. Fokus kepada Allah bukan kepada yang lain. Yang saya bilang tadi bagaimana kita ya saudara dan saya untuk belajar begini. Bahwa fokus kepada Allah tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Karena Tuhan bilang Matius 6 ayat 33 cari dahulu kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan. Jangan kejar berkat, kejar Tuhan. Berkat itu cuma bonus. Amin. Kejar Tuhan.
Tuhan buktikan saudara, saya mau cerita enggak apa-apa ya, saya kesaksian. Saya cuma merasa begini, Tuhan itu terlalu hebat saudara. Dan dapat diselami dengan pikiran. Saya kasih kesaksian saudara, 3 minggu lalu saya mimpi. Kita mimpi katanya ada orang datang di rumah bawa handphone sama saya. Handphone yang buka tutup begini. Lalu waktu habis mimpi, ya namanya mimpi. Tapi waktu mimpi itu namanya mimpi biasa kita terbawa toh. Kalau mimpi sedih, bangun kadang-kala menangis kan begitu. Nah itu saya suka cerita waktu bangun pagi saya cerita sama suami di anak-anak. Mama udah mimpi tadi malam tertawa-tertawa. Mimpi apa? Ada orang kasih handphone kata Pak Mama dan tuh buka tutup begini. Kok anak saya bilang begini, mama itu cuma mimpi sayang. Ya. Jangan pernah berpikir karena handphone itu mahal. Siapa kasih yang mau kasih Pak Mama handphone itu? Mama kok cuma ada mimpi, cuma mama suka cerita. Sudah. 2 hari kemudian, waktu mau duduk sarapan dengan anak-anak, oh ya ada yang suami. Kita ungkapkan kenapa mimpi itu seperti betul-betul mau terjadi. Jadi waktu lagi makan pagi sambil tertawa kita bilang, Dek, siapa Kang Mama? Mama ada mimpi 2 hari lalu ada orang mau antar handphone. Ya baru betul Kang, ada orang mau antar handphone, ada anak saya juga yang tua dia bilang, Mama setuju kok jangan terlalu banyak kata ilusi bayang-bayang sudah jo Mama. Karena Mama kira handphone itu mahal, suami saya bilang begini, enter papa lalu kepala dinasnya pernah dapat beli handphone itu. Dia bilang begitu, nah suami saya juga waktu dulu anak saya kan yang paling tua suka pakai iPhone. Kalau dia beli iPhone biasa tuh cuma antara keluarga ini jawab kugara. Papa handphone baru. Suami saya bilang begini, iPhone berapa itu? Kalau dia bilang 12, cari akang yang lebih tinggi dari itu. Cuma aja buku sedut orang di rumah biasa begitu. Lalu saudara, dia bilang, Mama anak saya so sapu-sapu. Sudah jo Mama jangan bermimpi ulang itu cuma mimpi sayang, cuma mimpi. Oh iya enggak no Mama kok cuma suka bilang, saya bilang begitu. Nah sorenya kita lagi uru. Ada orang lagi uru, tiba-tiba ada orang datang. Orang kerja kita bilang coba lihat siapa yang datang. Dia bilang, Oma ada orang cari. Nah saya berpikir ada kolom karena kolom waktu itu lagi cari dana. Ya mereka jual kue. Saya bilang oh iyo kalau dong jual kue atau makanan ambejo. Ambejo kom bilang nanti torompi bayar karena Oma kok ada uru. Oh iyo. Dia turun dia bilang Oma bukan dari kolom kata. Saya bilang kau dari mana dang? Dari IT center. Hah? Dari IT saya tidak pernah ada hubungan dengan IT center. Jadi kita cepat-cepat balap, ikan rambu, turun. Waktu turun kita kaget. Kita bilang cari siapa? Oh cari kata apa kita. Kita lihat ada bawa 2 kotak. Kita bilang kita enggak salah. Iyo. Lalu mereka bilang ada orang telepon pada orang suruh bawa 2 handphone. Ya itu anak angkat saya yang dari Jakarta. Dia bilang 1 for mami, 1 for papi. Tapi dia enggak kasih kabar lebih dulu enggak. 1 malam sebelumnya sebelum orang bawa handphone saya masih video call dengan anak angkat saya, rohani saya itu. Ya, dia enggak bilang apa-apa, sama sekali enggak bilang apa-apa. Kita cuma, betul, nyak salah enggak? Apa yang sudah bawa? 1 iPhone 14 Pro Max, buat suami saya 1 tuh handphone lipat-lipat. Seperti yang saya mimpi. Itu Tuhan. Amin. Itu tuh cuma, suami saya bilang, Mama jangan bermimpi enter papa. Lalu kepala dinas ya pernah dapat beli handphone begitu. Apalagi sekarang ke siang. Ternyata kalau cuma kepala dinas kecil Tuhan bilang kita punya langit dan bumi. Amin. Amin. Kita enggak pernah minta, kita enggak pernah apa. Tiba-tiba Tuhan bicara. Makanya saya mau bilang jangan fokus kepada perkara duniawi. Ya fokus kepada kepentingan Tuhan. Yang lain cuma tambahan. Bayangkan kita gaptek sampai tuh orang di IT bilang begini. Sampai yang pesan itu bilang begini, ajar Pak Mami bye-bye karena Mami gaptek. Nintau pakai handphone sampai Mami tahu mesti ajar. 2 jam dia ajar Pak kita. Bagaimana mau pakai ini handphone? Tuhan itu luar biasa. Amin. Makanya belajar begini. Yang dunia ini cuma sementara, saudara itu semua bonus saja. Tapi yang paling utama, hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan takut, itu pesan Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga ada perintah. Apa perintah Tuhan di balik kebangkitan Yesus?
Mari kita lihat ayat 15 dari Markus 16. Dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, kalian harus pergi ke seluruh dunia mengabarkan berita kesukaan kepada setiap orang dimanapun juga. Ada perintah untuk apa? Pergi, beritakan Injil. Ya. Kenapa saudara dan saya Tuhan perintahkan untuk pergi beritakan Injil? Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa Tuhan suruh engkau dan saya tidak tinggal di tempat, tidak diam di tempat, tapi pergi beritakan Injil? Kenapa Alkitab katakan? Karena kamu adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Kita pergi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Loh sebab itu begini, kita harus punya pengalaman perbuatan besar Allah. Allah lakukan dalam hidup kita supaya kita bisa ceritakan itu kepada orang lain. Dulu saya bilang begini, saya tidak mengerti, belum mengerti waktu saya bertobat. Saya pikir, kenapa ketika bertobat banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah penyakit itu datang silih berganti. Masalah hubungan itu, pokoknya saya bilang satu belum selesai, sudah satu datang, satu belum selesai, satu datang. Dulu saya tanya Tuhan kenapa dan kenapa. Karena saya belum mengerti, tapi sekarang baru saya mengerti. Untuk kita alami perbuatan besar Allah, itu tentu ada sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan lalu Allah bekerja dalamnya. Itu perbuatan Allah, kita alami dulu. Ada masalah-masalah. Saya pikir Tuhan bagaimana? Kenapa harus begini? Sekarang baru saya tahu. Kenapa Tuhan izinkan saya lewati masalah keluarga? Karena Tuhan pakai saya untuk memulihkan keluarga. Kenapa ada masalah penyakit dalam keluarga? Ya. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan pakai saya juga untuk bisa konseling orang sakit. Kenapa ada masalah ekonomi? Karena Tuhan pakai. Jadi setiap kita yang mau diutus oleh Allah, yang mau dipakai oleh Allah, kita harus punya pengalaman perbuatan besar dari Dia. Supaya kita dapat menceritakan tentang perbuatan besar yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Bukan dari apa kata orang. Makanya kalau Bapak Ibu sementara ada di dalam masalah, tidak usah tanya kenapa dan kenapa. Tetapi bilang sama Tuhan, seperti yang Engkau mau lakukan dalam kehidupan saya. Karena saya juga mau jadi berkat. Amin. Terserah Tuhan deh. Ya. Kita kadang-kala suka nyanyikan lagu yang suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan baru kore sadiki baru bilang, aduh Tuhan kenapa? Aduh Tuhan kenapa begini? Aduh baru gesekan di dalam antara sesama pelayan. Suara begini, pokoknya mulai sekarang kita mau melayani. Apa cuma di sini suatu gereja? Lah, bilang suka-sukamu Tuhan. Kalau ada gesekan, itu mah biasa di rumah, di keluarga. Suami istri saja ada gesekan, apalagi dalam satu pelayanan. Gesekan itu sebetulnya cuma membuktikan semakin ada kedekatan kita satu dengan yang lain. Betul? Oh saya dengan Ibu Titi tidak pernah ada gesekan toh. Karena jarang ketemu, tidak berjalan sama-sama hari-hari. Coba kalau dengan dia jalan hari-hari mungkin akan temukan ada gesekan. Tapi kalau 1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali, tidak ada gesekan sama sekali. Kenapa suami istri selalu ada gesekan? Karena bangun tidur itu dengan dia tidak ada ganti-ganti. Baru saya bilang begini, ada yang bilang begini, Bu kita memang semua cerai, apa? Soalnya tidak cocok kok kita. Seluruh dunia tidak ada suami istri yang cocok. Tidak ada satu laki-laki dan satu perempuan yang cocok, tidak ada. Sedangkan kembar aja tidak cocok, apalagi suami istri tidak cocok. Tapi selalu saya bilang begini, suami istri itu ibarat garpu dan sendok. Fungsi berbeda, tidak cocok. Tetapi bisa jalan sama-sama untuk satu tujuan. Itu suami istri. Kalau mau bilang tidak cocok,
Mau cari di mana tuh cocok? Nggak akan dapat. Amin. Jadi ada berita. Beritanya itu pergi. Pergi untuk apa? Menghasilkan buah. Saya mau bilang begini. Tidak cukup kita jadi gereja yang bertumbuh. Oh, kita kok suka masuk di Betani. Saya suka tanya, kenapa kok dari gereja lama pindah di Betani? Soalnya kita kalau di Betani bertumbuh, itu baik. Tidak salah. Tapi itu masih koma. Tidak cukup sampai di pertumbuhan, tetapi harus sampai di menghasilkan buah. Amin. Kalau masih bertumbuh, itu baru untuk saya pribadi. Tapi berbuah, itu sudah dinikmati oleh orang banyak. Jadi harus sampai di bertumbuh, bukan cuma harus sampai di berbuah, bukan cuma bertumbuh. Saya juga kasih kesaksian di gereja minggu lalu, saya pimpin ibadah 1, 2, 3. 2 minggu lalu saya pulang kantor. Saya mau parkir mobil, kita lihat, siapa tuh di jalan, di muka jalan kita itu daun-daun banyak sekali. Ya, daun-daun kering banyak sekali. Jadi waktu parkir mobil, kita panggil, habis itu tak panggil tapi orang kerja bilang, tak, siapa itu daun-daun mangga banyak sekali di jalan. Dia bilang, oh iya oma, itu kak daun mangga semua so jatuh karena opak kasih racun tuh pohon mangga. Hah? Kita kata, opak kasih racun tuh pohon mangga? Iyo, karena opak bilang mau kasih kering kata, kau mau potong, kau mau bakar. Memang sebelum itu suami saya bilang ini, kami di rumah mungkin teman-teman lain tahu, tinggal di perumahan yang kecil ya. Di depan, kami tidak punya halaman untuk tanam-tanaman, enggak. Tapi di depan itu ada lapangan. Jadi di samping lapangan itu ada tanah-tanah kosong. Kami bisa manfaatkan tanam apa, pohon. Kalau suami saya tanam pohon-pohon. Dia tanam rambutan, dia tanam mangga, dia tanam lengkeng. Kalau saya tanam daun kuning, goraka, begitu saudara. Daun lemong. Nah, dia bilang begini, mah potong YouTube pohon mangga 1, ada 3 pohon mangga. Potongnya dia bilang, apa so? So 2 tahun, so 2 tahun sudah ada bunga-bunganya nak jaba buah. Potong Jo, dia bilang, tunggu kuat jangan dulu potong biar Jo. Dia bilang, for basombar akang. Dia bilang, mau basombar. Pokoknya potong Jo, semua menghalangi itu buah di pohon sebelah. Potong, kita bilang jangan dulu. Ternyata saudara kita pulang di kasih racun tuh pohon. DP daun so kering semua sekarang untuk potong. Pohon memang sudah so potong so bakar. Ingat baik-baik, kalau kita cuma sampai di pertumbuhan, tidak berbuah. Hari ini mungkin masih dibiarkan, tapi ingat akan tiba saatnya setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Amin. Sebab Alkitab bilang kapak sudah tersedia di akar pohon. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Biar Tuhan dapati engkau dan saya tidak kandas di pertumbuhan, tapi kita menghasilkan buah. Supaya benar-benar engkau dan saya menjadi orang percaya yang mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, kita maksimal dengan apa yang Tuhan percayakan. Hidup kita berdampak bagi banyak orang. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.